Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul menyambung tali silaturahim di dalam tempat yang paling mulia, yaitu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan seluruh upaya kita, mudah-mudahan seluruh mujahadah, seluruh yang kita curahkan ke tempat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tidaklah kita melakukan amal baik, baik itu dengan usaha, dengan pemikiran, dengan usulan atau dengan materi, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Semua yang kita harapkan dari itu adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta dipuji. Kalau amal baik, kita melakukan amal baik tapi minta dipuji, itu nanti di kiamat, di hari kiamat sudah tidak ada pahalanya lagi. Allah mengatakan, kau berinfak, kau hadir majlis ta'lim, kau pergi ke masjid, biar dibilang sama tetanggamu kau orang baik, biar dibilang, biar kelihatan sama desa, sama wong desa, kau itu wong yang luar biasa, wong masya Allah. Sudah, kata Allah, sudah dilihat oleh orang desa di dunia kau orang masya Allah, berarti pahalanya habis sudah. Di akhirat tidak ada lagi pahalanya. Semua persis seperti itu. Yang melakukan amal baik, infak di jalan Allah, itu biar dibilang dia sudah berinfak di jalan Allah. Kelak di hari kiamat tidak ada pahalanya lagi. Kenapa tidak ada pahalanya lagi? Pahalanya sudah dia ambil di dunia. Apa pahala di dunia? Pujian orang. Kita dengan pujian wong tidak kenyang, ya kan? Ada wong lapar, dipuji, kenyang enggak bu? Enggak ada kenyang. Ada wong miskin, dipuji, kaya enggak dia? Tidak kaya. Jadi pujian, atau ada orang kaya, ada orang kenyang, dicaci, miskin tidak dia, lapar dia tidak. Artinya pujian, cacian orang itu tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Semua yang kita lakukan dari amal ibadah, yang kita harapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita sambung kajian kita seperti biasa, yaitu pertama kali kita akan membaca daripada materi fikih yang dipandu oleh kitab Safinatun Najah. Faslun, kita baca pembahasan kita yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi
ulumi masyayikhina wa bi ulumi sa'idis salihin fid darain amin ila an qala alamatul bulughi thalathun tamamu 15 sanatan fid dzakari wal untha wal ihtilamu fid dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Tanda-tanda orang itu sudah baligh. Nah, ini sekarang bab yang menyebutkan tanda-tanda orang sudah baligh. Baligh itu dewasa menurut syariat. Itu baligh. Arti baligh, anak tersebut sudah dewasa menurut pandangan syariat. Walaupun misalkan menurut pandangan lain, menurut negara, misalkan peraturan negara, atau menurut pemandangan orang-orang tua di tempat, di daerah setempat, itu anak belum dewasa. Tapi ketika ada 3 tanda ini, maka menurut syariat anak tersebut sudah dewasa. Jadi baligh itu artinya dewasa menurut syariat. Kenapa dikatakan dewasa menurut syariat? Sehingga anak tadi sudah mukallaf, sudah dibebani oleh hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menanggung dosanya sendiri. Kalau sebelum baligh, sebelum dewasa menurut syariat, dia tidak punya dosa. Akan tetapi ketika dia sudah baligh, dia sudah dewasa menurut syariat, maka dia menanggung dosanya sendiri, dan dia menanggung semua hal-hal yang dia lakukan ditanggung sendiri. Jadi tandanya ada 3 yang insya Allah di malam ini akan kita baca. Yang pertama, alamatul bulughi thalathun. Yang pertama adalah tamamu 15 sanatan fid dzakari wal untha. Tanda yang pertama adalah genapnya umur anak tersebut, baik dia laki-laki atau perempuan, genap umurnya 15 tahun. Umurnya genap 15 tahun. Jadi dari lahir sampai 15 tahun dia tidak melihat tanda-tanda yang lain. Ada 2 lagi yang bakal kita bahas. Tapi sudah masuk umur 15 tahun, berarti otomatis anak tersebut sudah baligh, sudah dewasa, dan sudah dibebani hukum oleh syariat Islam. Dari sholat wajib, puasa wajib, kalau punya harta wajib zakat, dan seterusnya. Itu tanda yang pertama. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Tanda yang kedua, wathani wal ihtilamu fid dzakari wal untha li 9 sinin. Tanda yang kedua, anak tersebut sudah menjadi dewasa adalah di malam, tidak harus di malam, di mimpi di malam atau di siang hari mimpi dan sampai keluar sperma. Ihtilam, keluar sperma. Maaf dengan kalimat ini, kata-kata ini mungkin sedikit tidak pantas, tapi karena kita di kajian ilmu, semuanya harus diucapkan biar jelas. Jadi ada anak, baik dia laki-laki atau perempuan, umurnya sudah 9 tahun, harus 9 tahun. Artinya anak umur 5 tahun, umur 6 tahun itu tidak mungkin keluar sperma. Tidak mungkin. Harus umur dia 9 tahun, dan yang dijadi patokan oleh syariat umur 9 tahun menurut bulan Arab.
Maka dari itu penting, ini banyak dilupakan sekarang. Kita tahu tahun lahir bulan Arab anak-anak kita. Penting itu. Karena ketika syariat Islam membahas masalah hukum yang berkaitan dengan umur, yang dijadikan patokan untuk umur adalah tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Tahun Hijriyah yang dijadikan patokan. Oh sama be Ustaz, lain. Setiap tahun itu berubah, mundur, mundur atau maju antara salah satunya. Kalau tahun kemarin yaitu Ramadan dimulai dari pertengahan April kalau tidak salah, atau akhir April. Tahun sekarang tidak, dari Maret sudah puasa, baru setahun beda. Kalau tidak salah 30 hari atau 10 hari setiap tahun. Kalau 10 tahun bisa beda 2 bulan atau lebih umur anak tersebut ketika dia lahir. Jadi misalkan yang lahir di bulan Sya'ban, waktu itu bulan Sya'ban bulan Maret, pas Sya'ban sama Maret. 20 tahun yang akan datang bulan Sya'ban bisa baik akhir tahun. Jadi kalau menurut Arab dia sudah 9 tahun dari tanggal Hijriyah, tapi terkadang menurut Masehinya belum 9 tahun. Jadi yang belum tahu penting tahu. Penting tahu tahun, bulan dan tahun tanggal lahir anak kita di bulan Hijriyah menurut kalender Hijriyah. Alhamdulillah sekarang gampang, Pak. Yang punya anak udah 20 tahun, cak mana Ustaz nak tahunya? Kami tak tahu. Sekarang ada aplikasinya, kalau di HP bisa kita cek. Misalkan tahun 1992 bulan 3 Maret tanggal 3, klik bulan Arabnya berarti berapa waktu itu, kelihatan. Oh tak tahu bulan Arabnya bulan Sya'ban tanggal sekian, 30 tahun yang lalu kelihatan. Penting itu. Yang belum tahu harus tahu, dicatat. Jadi anak kami yang pertama itu lahirnya bulan Arabnya tahun sekian, 1400 sekian Hijriyah, bulannya Sya'ban, tanggalnya sekian. Karena setiap pentingnya itu dari setiap hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam yang berkaitan dengan umur, yang dijadikan patokan umur Hijriyah, bukan umur Masehi. Contoh pertama masalah kita malam hari ini. Tadi tanda balik yang pertama, ketika umur anak tersebut genap 15 tahun. Atau yang kedua ini, ketika seorang anak laki-laki atau perempuan melihat keluar sperma. Perempuan juga, bukan hanya untuk laki-laki tanda ini, untuk perempuan juga keluar sperma, mani keluar, umurnya harus sudah genap 9 tahun. Harus sudah genap 9 tahun. Misalkan anak tadi nyampe umur 15 tahun belum melihat sperma, yang laki-laki atau yang perempuan, maka dengan genapnya umur 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi, Hijriyah. Jadi janganlah, kenapa fatal masalah ini kalau kita tidak ketahui? Takutnya nanti pas dia perhatian dengan tanggal Masehi, oh Masehinya anak aku ini masih setengah tahun lagi, 15 tahun. Tapi tidak tahunya dari tanggal Hijriyahnya sudah 15 tahun, sudah dihitung, berarti anak tersebut baligh, mukallaf, terkena kewajiban, dosa dia tanggung sendiri, semua yang dia lakukan dia tanggung sendiri. Setengah tahun bisa jangka waktunya. Kalau kita tidak perhatian dengan tanggal Hijriyah daripada lahirnya anak-anak kita. Jadi tanda yang kedua bahwasannya anak tersebut sudah dewasa menurut syariat adalah keluar sperma, baik di mimpi atau tidak, untuk anak laki-laki dan perempuan, dan umurnya sudah genap 9 tahun. 9 tahun pas
jam 8 malam ini, jam 8 lewat 15 menit keluar sperma, berarti itu betul sperma dan dia sudah dewasa menurut syariat, yaitu mukallaf, sudah dibebani oleh syariat Islam. Kemudian tanda yang ketiga dan ini yang terakhir adalah haid, ya, perempuan. Ini untuk perempuan. Perempuan melihat darah ketika umurnya genap 9 tahun. 9 tahun kurang sehari. Apakah itu dihitung haid? Ulama mengatakan 9 tahun kurang sehari masih belum haid. Harus 9 tahun pas baru itu haid. Berarti kalau umurnya belum 9 tahun dia melihat darah, itu bukan darah haid, bukan darah men bahasanya, atau apa, bukan darah tamu bulanan. Bahasa ibu-ibu ini kan macam-macam. Untuk haid tadi ada men lah, ada tamu bulanan lah. Jadi kalau umurnya belum 9 tahun berarti itu bukan darah haid. 9 tahun jam 8 malam, 9 tahun pas umurnya lewat 5 menit keluar darah, berarti itu darah haid. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita ringkas lagi kajian malam ini bahwasannya tanda anak itu dewasa menurut syariat ada 3. Yang pertama, kalau udah, yang jelas udah umur 9 tahun, baik anak tadi laki-laki atau perempuan melihat sperma, keluar sperma, atau perempuan keluar darah udah genap 9 tahun. Misalkan udah umur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12 sampai 15 tahun dia tidak melihat darah, tidak keluar darah atau tidak keluar sperma, maka dengan genapnya umur 15 tahun anak tersebut sudah dewasa menurut syariat, sudah baligh, namanya sudah baligh. Dan itu sering terjadi. Ada terjadi perempuan yang tidak melihat darah sampai umurnya 15 tahun. Sering kita dengar terjadi anak laki-laki tidak keluar sperma sampai umurnya 15 tahun. Bukan artinya ketika udah umur 15 tahun tidak keluar sperma dia belum dewasa, tidak. Tetap sudah dikatakan dewasa. Ketika dia sudah dewasa, sekali lagi dia mukallaf, sudah kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengarang kitab ini membahas di awal kitab masalah tanda dewasa? Karena kata beliau, hukum-hukum yang akan kita bahas setelah bab ini semuanya khusus untuk orang-orang dewasa. Anak yang belum dewasa menurut syariat, belum baligh, itu belum mukallaf, belum kena kewajiban. Dia tidak wajib wudu, dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa. Berarti hukum-hukum yang akan kita bahas itu semua khusus untuk orang yang sudah dewasa menurut syariat. Kapan kena kewajiban wudu, kapan kena kewajiban sholat, kapan kena kewajiban puasa? Kalau dia sudah dewasa menurut syariat. Maka dari itu di awal kitab ini, sebelum membahas masalah bersuci, masalah sholat, masalah puasa, beliau membahas masalah kapan anak kita menjadi dewasa, kapan anak kita terkena kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ditutup pembahasan ini sama beliau, bukan artinya anak kita yang belum dewasa, anak kita yang belum baligh tidak kita perintahkan wudu, tidak kita suruh salat, tidak kita suruh puasa. Oh, masih kecil juga. Masih kecil juga. Kecil tapi lah umur 6 tahun 7 tahun. Itu dah besar, Bu. Kecil 6 tahun 7 tahun tu. Dah usahlah disuruh salat. Masih kecil, dah usahlah disuruh puasa. Itu tidak boleh. Wajib hukumnya bagi orang tua, laki-laki atau perempuan, bapak atau ibu, wajib hukumnya
memerintahkan anaknya sholat serta kewajiban yang lain ketika umurnya sudah masuk 7 tahun. Kita punya anak atau kita punya cucu, umurnya pas 7 tahun, genap 7 tahun, itu kita kena kewajiban, walinya, bukan anaknya. Budaknya tidak kena kewajiban selagi dia belum balik. Umur 7 tahun tidak mungkin dia balik, tidak mungkin. Karena tadi kita dengar bahwasannya balik itu mungkin untuk umur 9 tahun. Umur 7 tahun tidak mungkin balik. Tapi kita sebagai walinya, orang tuanya atau kakeknya atau pamannya, ibunya, neneknya, itu punya kewajiban untuk memerintahkan anak-anak kita sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Nabi besar Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, muru auladakum, perintahkan anak kalian, kata Nabi, ya an yusalliya wa huwa ibnu sab'in, untuk salat sedangkan umurnya baru 7 tahun. Jadi harus kita perintahkan, diajari cara wudu, itu diajari. Karena kalau kita merintahkan sholat, pasti mau tidak mau kita perintahkan wudu, ya kan? Tidak mungkin sholat tanpa wudu. Oh masih kecil Ustaz, jangan. Sholat harus pakai wudu. Ajarkan bagaimana cara wudu yang benar. Ajarkan bagaimana cara istinja, bersuci yang benar. Setelah itu ajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Masuk bulan suci Ramadan, ajarkan, biasakan bagaimana berpuasa. Sahur, bangun nih. Walaupun kita tahu dia tidak bakal sampai maghrib, tidak apa-apa. Yang penting sahur, bangun nih, ajak makan rame-rame. Pagi dia nak makan, ingati puasa nak. Itu. Siang tidak kuat lagi, udah batal, tidak apa-apa. Yang penting anak tadi terbiasa. Dia belum balik, terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kedepannya ketika dia balik, kita tidak capek lagi. Karena salah kalau kita mau membiasakan mereka puasa, membiasakan mereka sholat, kalau mereka sudah balik, itu salah. Karena balik, mereka harus puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau sudah balik, mereka harus sholat. Kalau umur 7 tahun, kita biasakan dia untuk puasa tengah-tengah batal, tidak dosa dia. Tapi kalau dia sudah balik, baru ingin puasa tengah-tengah batal, berdosa dia. Beda kan? Beda. Sholat umur 7 tahun, sholat wuduknya masih tidak benar, sholatnya masih salah-salah, tidak masalah. Yang penting dia sholat. Sambil kita ajari lagi. Bacaannya Fatihah masih tidak benar, tidak apa-apa. Yang penting kita ajari lagi. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, umur 9 tahun keluar sperma, umur 9 tahun keluar darah haid, misalkan wudu belum bisa, sholat belum bisa, Fatihahnya belum bisa, na'udzubillah min dzalik. Anaknya dosa, bapak ibunya juga berdosa. Dosa juga bapak ibu. Karena yang diperhatikan selama ini makan, minum, jajan, tidurnya, ibadahnya tidak diperhatikan. Jangan bu, jangan pak. Itu kadang di zaman akhir ini sayang sama anak. Kalau jajan ladas, apa yang dia minta, fasilitas dipenuhi, tapi ibadah, masalah agama tidak diajarkan. Itu nanti anak itu dewasa, kita yang pertama kali sedih. Kita pertama kali yang disusahkan sama dia, yang kita sayangi, yang kita manjoi, yang kita penuhi fasilitas hidupnya, dunianya. Ketika dia kecil sampai dia besar, tapi kosong agamanya. Ketika dewasa, pertama kali yang sedih sebelum orang lain, bapak ibunya dewek. Itu kejadian, pak, kejadian itu. Bukan ngarang-ngarang ini, kita bukan, kejadian. Sayang ibunya luar biasa sama anaknya. Difasilitasi, apa yang anak minta diinjuk. Dewasa anaknya, pertama kali yang nangis karena anaknya ibunya dewek.
Kenapa? Karena bagian agama tidak diperhatikan sama wong tuanya. Tapi coba kebalikannya coba. Fasilitas dunianya biasa sederhana, tapi agamanya kuat diajari sama wong tuanya. Itu nanti ketika anak tadi dewasa, pertama kali yang tersenyum bahagia orang tuanya sebelum orang lain. Jadi yang menentukan masa depan anak kita itu kita sebagai orang tua. Kita sebagai wali anak tersebut, itu yang menentukan masa depan anak-anak kita. Mau kita jadikan apa mereka, itu yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi besar Muhammad, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Nabi, setiap anak yang lahir itu terlahirkan dalam keadaan suci, kata Nabi, bersih. Setiap bayi yang lahir di muka bumi ini suci, kata Nabi besar Muhammad SAW. Fa'abahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi. Kata Nabi, nanti masalahnya dari orang tuanya. Orang tuanya ketika agamanya Yahudi, anak tadi ikut Yahudi. Orang tuanya ketika agamanya Nasrani, anak tadi ikut Nasrani. Ketika melihat orang tuanya tidak menutup aurat, anaknya juga tidak menutup aurat. Melihat orang tuanya tidak sholat, tidak puasa, bagaimana anaknya mau puasa? Sepanjang bulan Ramadan nyingok abahnya ngerokok terus, makan terus, tidak pernah puasa. Cak mana anak tadi nak puasa? Anaknya berdosa, bapaknya juga berdosa. Maka kata Nabi besar Muhammad, setiap anak yang lahir itu terlahirkan dengan dalam keadaan suci, tapi orang tuanya nanti yang merusaknya sendiri. Jadi tergantung orang tua. Kalau anak tadi melihat, misalkan serumah puasa semua, serumah tadi puasa kalau dari subuh sampai maghrib kate yang makan, itu anak ketika tumbuh dalam situasi rumah seperti itu, timbul rasa ingin puasa. Tanpa kita suruh, anak tadi nak melok puasa dewe. Bapak ibu bangun sahur, nak melok puasa, belum balik padahal. Ini berkat apa? Berkat perilaku kita di rumah. Berkat kita terapkan agama ajaran Nabi besar Muhammad SAW di dalam rumah kita. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, walaupun kita punya anak, kita punya cucu, belum ada tanda baligh, tanda dewasa yang 3 tadi sudah kita sebutkan, cuman tetap wajib bagi orang tua untuk memerintahkan dia belajar sholat, belajar puasa ketika umurnya 7 tahun. Hanya diajak, diperintahkan. Tidak perlu dicubit, dirotan, tidak perlu. Tapi kata Nabi besar Muhammad, wadribuhum wahum abna'ul ashr. Kata Nabi, kalau umurnya sudah 10 tahun, tidak mau sholat, tidak mau puasa, itu boleh orang tua untuk sedikit memukulnya, boleh. Jadi dalam syariat Islam memukul itu boleh. Memukul itu boleh. Ini syariat Islam. Ustadz tidak berbicara dengan hukum-hukum yang lain. Ustadz tugasnya berbicara tentang syariat Islam. Di dalam agama Islam boleh namanya memukul. Orang tua boleh memukul anaknya. Suami boleh memukul istrinya, tapi ada syarat-syaratnya. Bukan artinya boleh mukul istri sampai gaya istrinya biru, itu tidak boleh. Dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama kali kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mukul muka, itu tidak boleh. Jangan mukul muka. Kata Nabi, akrimu al-wajha, muliakan muka, kata Nabi. Tidak boleh mukul muka. Kita di zaman sekarang kadang melihat istri bengap, matanya apa, digocok sama lakinya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh itu. Itu berarti seburuk-buruknya suami yang berani mukul istrinya sampai babak belur. Tidak boleh. Kadang sampai memar semua bagian tubuhnya. Kenapa? Dipukul suaminya. Itu bukan yang dimaksud oleh syariat Islam.
Jadi memang betul Islam di dalam Al-Quran mengatakan pilihan terakhir ketika tidak bisa dididik lagi istri dengan ucapan, dengan nasihat, dengan argumen, dengan dipisah kasur, dengan tidak dikasih uang, masih juga boleh dipukul kata Al-Quran. Tapi pukulannya ini dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak boleh memukul muka, tidak boleh. Yang kedua, pukulan yang tidak melukai. Nah, jadi kalau orang yang tidak paham atau tidak membaca hadis Nabi besar Muhammad, ketika mendengar ayat suci Al-Quran, oh boleh pukul bini, yang ingin komentari Islam langsung ngatai Islam, lihat Islam, masa suami boleh mukul istri. Yang tidak paham juga dengan Islam semena-mena akhirnya, mukul bininya sampai babak belur, juga tidak paham dengan Islam. Tapi kalau orang yang mendengar ayat suci Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi besar Muhammad yang mentafsirkan ayat tersebut, baru tidak gagal paham bahasanya. Pahamnya tidak gagal. Oh, ternyata boleh memukul istri, boleh memukul anak, tapi ada syaratnya dari Nabi. Yang pertama, jangan memukul muka. Yang kedua, jangan sampai luka. Jadi pukulnya bagaimana? Hanya pukul sedikit, cubit istilahnya, atau tabok-tabok lembut dikit, rasanya itu. Sekiranya tidak melukai. Kata ulama, tujuan dari memukul bukan untuk menyakiti, bukan. Tujuan dari memukul biar anak kita, istri kita itu tahu, oh ternyata suami aku ini marah niat. Oh ternyata ketika aku tidak sholat, ayahku marah. Istri, oh ternyata ketika aku membuka aurat, suamiku malah sampai membentakku, bahkan sampai mencubitku. Itu yang dimaksud oleh Islam dalam memukul. Biar yang dipukul itu merasa bahwasanya perkara ini perkara yang luar biasa. Tidak pernah ayahku ini pukul aku. Aku telat sekolah, tidak dipukul. Aku jajan berlebihan, tidak dipukul. Aku mencai piring di rumah, mencai gelas, tidak dipukul. Tapi ketika aku tidak sholat, dipukul oleh orang tuaku. Oh berarti jangan sampai ninggali sholat. Nah, inilah rasa, inilah yang ingin dirasakan oleh Islam untuk yang kita pukul. Jadi bukan untuk suami berhak melukai istrinya, bukan. Bapak berhak melukai anaknya, bukan. Tapi biar anak tadi paham bahwasanya sebab daripada kau dipukul itu adalah yang membuat orang tuamu murka, membuat suamimu murka, karena suamimu murka karena kau melakukan hal yang membuat Allah dan Nabi Muhammad murka. Jadi itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, sedikit pengertian daripada memukul di dalam ajaran Islam. Jadi sekali lagi, memukul boleh, tapi dengan aturan-aturannya, tidak boleh sembarangan. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan boleh memukul, tapi Nabi tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah. Artinya yang sampai memukul berarti sudah gagal mendidik istrinya dari tahapan pertama, tahapan kedua. Tapi yang dari awal berhasil mendidik istrinya, dari awal berhasil mendidik anaknya, tidak butuh untuk memukul. Tidak butuh. Nabi Muhammad dari awal berhasil beliau mendidik istri-istrinya. Maka dari itu Nabi tidak pernah memukul istrinya. Nabi Muhammad dari awal berhasil mendidik anak-anaknya, putri-putrinya. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad memukul putri-putrinya. Tidak ganti ceritanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW terakhir wasiat beliau adalah muasyarah, ya, kita bergaul dengan baik kepada istri-istri kita. Kata Nabi Muhammad, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah sebaik-baik kalian yang baik pada istrinya, dan aku orang yang paling baik kepada istrinya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan semena-mena dibolehkan oleh ajaran Islam memukul, dipukul sampai babak belur, karena tidak melakukan itu, kata Nabi, kecuali paling jeleknya umatku. Yang sampai memukul istrinya babak belur, itu kata Nabi paling jeleknya umatku. Itu tidak diridhoi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ketika ingin kasar sama istri kita, bayangkan kalau anak kita, putri kita dikasari sama orang lain. Diam apa tidak? Tak bakal diam. Enggaklah dia lah belaki, pasti kita bela, pasti kita marah, kan begitu. Bayangkan ini juga putri dari orang yang kita nikahi anaknya. Sama perasaannya. Jangan sampai kita dijadikan hukum karma. Kasar sama bini kita, akhirnya anak kita naudzubillah dikasari sama orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu, sebaik-baiknya umat Nabi besar Muhammad adalah sebaik-baiknya orang suami kepada istrinya. Tapi bukan artinya tidak boleh memukul, sekali lagi. Jadi ketika anak kita sudah umur 10 tahun, belum balik, 10 tahun belum keluar sperma, 10 tahun belum keluar darah, itu sudah wajib kita pukul kalau dia tidak mau sholat. Kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, wadribuhum wa hum abnaul asyar. Pukul, kata Nabi, kalau mereka sudah umurnya 10 tahun. Tak galak solat umur 10 tahun, pukul, kata Nabi. Tidak mau puasa umur 10 tahun, pukul, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini termasuk tarbiyatul aulad, termasuk kita mendidik anak kita. Kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang terdahulu, bagaimana mereka mendidik anak mereka, luar biasa sekali. Bahkan mereka membiasakan anak mereka untuk bangun malam. Ini masih kecil anaknya, masih umur 2-3 tahun, tapi sudah dibiasakan untuk bangun malam. Sholat tidak, bukan sholat. Mereka hanya membangunkan anak mereka ketika jam 3 atau jam 4 subuh untuk dibalik bantalnya. Jadi budak itu dibanguni, bangun budak itu, bangun, bukan suruh sholat, masih kecil. Masih umur 3-4 tahun, bantalnya dibalik. Bantalnya dibalik, disuruh tidur lagi. Setiap malam dibiasakan. Akhirnya anak tadi terbiasa, punya kebiasaan setiap jam 4 subuh, sebelum azan subuh sudah bangun. Asalnya bangunnya cuma untuk pindah bantal, lama-kelamaan bangunnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. Salah satu penyair mengatakan, generasi ke depan itu tergantung generasi sebelumnya. Anak-anak kecil ini tergantung bapak-bapaknya. Mau dijadikan apa masa depan anak-anak kecil ini? Dijadikan orang Masya Allah, orang hebat, disuruh hadir majlis ta'lim, disuruh belajar ngaji, disuruh belajar wudu, belajar sholat, diajarkan tekun, bagaimana tekun dengan agama. Walaupun nanti jadi PNS, nanti jadi pejabat, nanti jadi pedagang, terserah, yang penting agamanya kuat. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Karena tidak mungkin juga semua orang jadi ustadz, tidak mungkin. Kita butuh pejabat, kita butuh dokter, kita butuh pedagang, kita butuh arsitek, butuh semua. Jadi apapun nanti status mereka ketika sudah dewasa, yang penting dari kecil kita tanamkan bagaimana mereka memegang teguh agama mereka, bagaimana mereka memegang teguh sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang bibi di kota Yaman, perempuan ini, bibi ini mempunyai anak, mempunyai keponakan yang sangat luar biasa. 2 kakak adik. Yang pertama bernama Abdullah, yang kedua bernama Tahir. Ini masih kecil,
Kata bibinya, wahai ponakanku, kalau kalian masuk kamar mandi, ini masih kecil budak-budak nih, kalau kalian masuk kamar mandi dan di dalam kamar mandi kalian melaksanakan, melakukan, memerhatikan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, kalian akan keluar dari kamar mandi, di muka kalian ada cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Cara bibi mendidik ponakan-ponakannya. Ibunya juga begitu. Suatu hari datang ke kampung ibu Habib Abdullah dan Habib Tahir ini salah seorang wali besar. Wali besar ini terkenal karomahnya, mujahadahnya, tirakatnya, itu tidak minum air selama 20 tahun. Tidak minum banyu 20 tahun. Ada itu. Dari keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke desa ibu atau desa dua anak tadi. Disambut sama orang desa. Oh, ini wali besar. Ini orang yang dekat dengan Allah. Mujahadahnya, tirakatnya tidak minum air 20 tahun. Budak kecil tadi, yang berdua tadi, lari ke ibunya. Ibunya di rumah, tidak ikut menyambut. Ibu, oh itu datang wali besar, Bu. Orang hebat. Apa kehebatannya, kata ibunya? Ini ibu juga luar biasa. Kata ibunya, Bu, kehebatannya, kata budak tadi, wali tersebut tidak minum air selama 20 tahun, Bu. Ibunya bukan muji juga, bukan. Sama ibunya diambil air, diwadahi gelas. Kata ibunya, nak, kasih ke Habib itu. Suruh anaknya disuruh ngasih air minum. Ini tirakatnya terkenal, belum minum air selama 20 tahun. Nak, antari banyu ini ke Habib itu. Katakan kepadanya bahwasannya hebatnya seseorang itu bukan tidak minum air 20 tahun, tapi tergantung bagaimana dirinya yang melakukan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tak makan puluhan tahun, yang tak makan 40 hari, yang tak itu belum tentu hebat. Belum tentu wali. Belum tentu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang makan minum, orang yang kawin, orang yang mencari duit, tidur dia tapi mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad, getol dalam melakukan sunnah Nabi, pasti orang itu orang hebat. Jadi ibu tadi ingin mengajarkan anaknya. Ini lihat, didikan seorang ibu kepada anaknya. Wahai anakku, bawa air ini kasih ke Habib itu. Bilang, sampaikan kepada Habib itu bahwasannya hebatnya seseorang bukan dari tidak minum air 20 tahun, tapi dari tergantung bagaimana dia istiqamah melakukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak tadi takut. Ini orang besar ini, Bu. Tirakatnya belum minum air 20 tahun. Bagaimana kami memberikan air kepadanya? Cuman karena ini perintah ibunya, mau tidak mau. Datang dua anak tadi, kakak adik ini, ke Habib tadi, bawa air. Wong nyingonya terkejut kalau. Ini Habib belum pernah minum 20 tahun. Dibawa banyu tadi, duduk mereka di depan Habib yang tidak minum 20 tahun, dikasih air dan disampaikan pesan ibunya. Kata ibu kami, hebatnya seorang itu Habib bukan dari tidak minum air 20 tahun, tapi dari mana, dari bagaimana, tergantung bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ini ayat dari ibu kami Habib. Apa kata Habib tadi? Benar ibu kalian, diambil airnya diminum. Dibatalkan tirakat yang sudah 20 tahun berkat nasihat seorang ibu. Jadi begitu mereka, orang-orang terdahulu, cara mendidik anak-anak mereka. Maka jadilah anak tadi dari kecil sudah diajari sunnah Nabi besar Muhammad. Dari kecil, jadi bukan yang wajib, yang sunnah sudah diperhatikan dari kecil. Bukan sholat, makin siwak sudah diajari dari kecil. Bukan masalah puasa, bukan. Tapi dari kecil sudah diajari minum harus duduk nak. Kalau buang air kecil harus duduk nak. Cebok harus bersih nak. Tidur harus pakai wudhu nak. Itu. InsyaAllah kalau kita didik anak kita seperti itu, tumbuh anak kita dalam lingkungan nabawiyah,
lingkungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zaman makin rusak, teman-temannya makin bobrok akhlaknya, tapi insya Allah kalau kita orang tuanya bisa menutupinya dengan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, anak-anak kita akan hidup, akan tumbuh dalam lingkungan nabawiyah, mustafawiyah, lingkungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena itu tanggungan kita. Anak orang dapat anak senang, dapat anak senang, dapat cucu senang, tapi apakah sebatas senang? Jangan lupa, itu tanggungan amanah dari Allah untuk kita. Bisa tidak kita mendidiknya? Sudah diberi amanah yang luar biasa, diberi tanggungan oleh Allah. Senang kita sama anak kita tadi, tapi bisa tidak kita jaga dia sehingga dia tidak terbawa arus zaman akhir ini, sehingga dia tumbuh dalam maksiat kepada Allah, lingkungan-lingkungan yang jelek. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita baca kitab setelahnya,